Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bisnis plan saya, yaitu Tukua Second. Apa sih Tukua Second ini? Jadi bisnis plan yang saya mulai dari nama perusahaan saya adalah Tukua Second. Tukua Second ini bergerak di dalam bidang fashion. Nah, tetapi yang membedakan dari Tukua Second ini seperti dengan namanya ada kata second, menandakan bahwasanya dari Tukua Second ini hanya menjual barang-barang bekas saja. Nah, di dalam bidang fashion ini Tukua Second lebih terfokus dalam satu fashion saja, yaitu jaket atau hoodie. Nah, di dalam hoodie ini Tukua Second juga bergerak dengan hanya satu saja, yaitu di satu brand, yaitu Uniqlo. Jadi Tukua Second ini terjadi ketika memang adanya sebuah kebutuhan fashion dari kalangan anak muda yang membutuhkan fashion yang branded dan murah. Nah, maka dari itu Tukua Second hadir di dalamnya. Ya, setelah tadi dijelaskan apa itu Tukua Second, nah sekarang beralih kepada analisis penjualan dari Tukua Second ini sendiri. Tukua Second ini sendiri melihat sebuah peluang bisnis di mana di masa pandemi ini anak-anak muda ini berkurang penghasilannya, entah itu dari penghasilan pribadi atau yang lainnya. Nah, maka dari itu Tukua Second hadir untuk memenuhi kebutuhan gaya hidupnya dengan fashionnya, tetapi dengan harga yang lebih murah. Nah, terus juga analisis dari Tukua Second ini menunjukkan bahwasanya mulai dari pertengahan tahun 2020, barang-barang second import dari luar negeri ini mulai mendominasi fashion terutama anak muda, mulai dari anak SMA sampai perkuliahan, bahkan golongan dari pekerja pun menghendaki untuk memakai pakaian second ini. Nah, terus kita akan sedikit membahas tentang modal dari Tukua Second yang pertama. Jadi Tukua Second ini awalnya bermodalkan sekitar Rp1.030.000. Itu hanya modal awal dari si barang kita. Jadi di Tukua Second ini kita menyediakan barang ready stock ya, bukan berarti pre-order. Nah, kita juga ngambil barang dari teman kita, entah itu ada di Bandung ataupun di Batam langsung, karena pusat-pusat second, barang-barang second di Indonesia itu ada di Bandung dan di Batam. Nah, kita bermodalkan Rp1.030.000 untuk mendapatkan kurang lebih sekitar 20 piece hoodie. Lalu kita juga nanti mengasihkan gift, yaitu sebuah stiker. Nah, stiker dalam awalnya ini senilai Rp50.000. Lalu kita juga membuat plastik untuk sebagai kemasan kita nanti. Nah, kemasan kita nanti itu ada sedikit sabonan dari produk kita atau perusahaan kita sendiri. Nah, dari pembuatan plastik ini sendiri memakan biaya kurang lebih sekitar Rp130.000. Nah, itu juga jadi di total kurang lebih memakan sekitar Rp1.200.000. Itu adalah sebagai modal pertama dari Tukua Second itu sendiri. Ya, tadi kan sudah membahas tentang modal, lalu analisis dari Tukua Second itu sendiri, lalu berdasarkan dengan logbook dalam artian ini adalah capaian dalam tingkat persentase. Ketika memang sudah mencapai di modal itu dan beberapa modal yang dikeluarkan sekitar Rp1.200.000, nah, kita baru memasuki capaian persen, yaitu sekitar 45-50% saja. Nah, total yang dianggaran juga tadi berdasarkan yang sudah dijelaskan, yaitu sekitar Rp1.200.000. Nah, Rp1.200.000 ini kita masih dalam persentase 50%. Kenapa 50%? Karena dalam nantinya Tukua Second ini akan mengikuti sebuah promosi. Nah, dalam promosi ini Tukua Second membagi sebagai di dua promosi sampai bahkan tiga promosi. Yang pertama adalah membuat sale untuk pengenalan kita. Nah, jadi kita membuat sale yang sangat murah sehingga para pembeli ini tertarik kepada kita lalu mengikuti laman kita di Instagram. Terus yang kedua, kita mengikuti paid promote. Jadi paid promote ini membayar sekitar kurang lebih 20-25 ribu, bahkan ada yang sampai 50 ribu. Nah, di sini Tukua Second masih membatasi budget promosi ini. Nah, di dalam budget promosi ini Tukua Second 2 kali promosi senilai 25 ribu.
Nah, di dalam Pride Promote ini Toko Second berharap bahwasanya semakin menyebarluaskan nama Toko Second ini seperti itu. Dan yang ketiga, Toko Second ini sempat membuat sebuah giveaway. Giveaway-nya ini berhadiahkan barang dan uang tunai yang ditotalkan senilai 500.000. Kenapa sih berani sampai membuat giveaway yang begitu cukup besar? Nah, di dalam analisa Toko Second ini, kita ketika membuat giveaway ini ada nilai feedback balik terhadap penjualan kita, bahwasanya angka followers Instagram kita juga naik, diikuti dengan jumlah pengikut dan pembelian di Toko Second itu sendiri, sehingga defisit yang dikeluarkan oleh Toko Second senilai 500.000 itu kembali ditutupi oleh beberapa penjualan, bahkan keuntungan dari Toko Second setelah melaksanakan giveaway itu sendiri. Ya, setelah tadi beberapa paid promote, terus adanya sale lalu melakukan giveaway, sehingga Toko Second ini beranjak dari 50% tingkat persentasenya menuju ke 70-75%. Karena di sini juga mulai mengalami kenaikan dalam proses penjualan dan sebagainya. Di sini juga Toko Second akan sedikit membahas proses penjualannya seperti apa. Jadi di Toko Second ini kita bergerak di online shop, yaitu berlaman di Instagram. Sekarang untuk sampai ini alhamdulillah Instagram pengikut dari Toko Second ini sekitar 950 orang pengikut di Instagram. Nah, di Toko Second ini kita juga tidak hanya menjual di satu laman Instagram saja, tetapi ketika memang orang menginginkan untuk membelinya di lewat Shopee, kita juga bisa menyediakan laman tersebut, entah itu Tokopedia sampai Bukalapak. Nah, di Toko Second ini juga memposting barangnya, jaket-jaket ini, jaket-jaket Uniqlo ini di Shopee, dan alhamdulillah pengaruh dari Shopee juga menambah proses penjualan di kita. Di dalam Toko Second ini sudah 2 bulan berjalan, kurang lebih 2 bulan. Di dalam penjualan pertama ini alhamdulillah Toko Second itu berhasil menjual sekitar 25-30 barang per 1 bulan. Nah, itu per 1 bulan, jadi 25-30 barang per 1 bulan. Nah, terus yang di dalam bulan keduanya kita berhasil penjual barang sekitar 30-35 barang yang dijual. Nah, itu juga karena adanya tadi dari dampak dari media-media promosi tadi, sehingga cukup melonjakkan orderan dari Toko Second sendiri. Jadi setiap harinya ada saja yang beli, alhamdulillah. Itu yang sedang dilaksanakan dari progres bisnis dari Toko Second itu sendiri. Lalu sudah panjang lebar nih kita membahas itu semua. Berapa sih persentase laba yang kita dapat berdasarkan HPP dan sebagainya? Nanti kita bahas abis ini. Ya, jadi di Toko Second ini kita sedikit akan membahas dari alur modal, terus keuntungan kita berapa sih? Nah, dari HPP ini kita sendiri yaitu tadi 1.235.000, itu tuh dari mulai 20 page Uniqlo, terus ada stiker, lalu media promosi paid promote, ditambah dengan kemasan plastik kita sendiri, itu senilai 1.235.000. Itu mendapatkan kurang lebih sekitar 23 items Uniqlo yang nanti kita jual. Terus dalam pasaran yang saya analisis di dalam bidang ini, ternyata pasaran dari basic Uniqlo itu sekitar Rp180.000. Tapi di Toko Second ini berani memasang harga di bawah pasaran, yaitu kita menjual hanya sekitar Rp120.000 saja per items. Nah, terus dari hal tersebut maka didapatkan sedikit defisit, yaitu modal pertamanya sekitar Rp55.000. Lalu berarti laba kita kurang lebih sekitar 55% dari harga jual. Berarti yang harga jual kita yaitu tadi Rp120.000. Nah, lalu alhamdulillahnya Toko Second ini berhasil semua produknya dalam kurun waktu 1 bulan. Nah, jadi pendapatan dari penjualan tersebut kurang lebih sekitar
Rp2.400.000. Nah, itu pendapatan kotor, yaitu masih tercampur dengan antara modal dan juga laba dari Tuku Second ini sendiri. Lalu kita hitung lagi bahwasanya laba kita kurang lebih sekitar 60 sampai 65 ribu, yaitu tadi 50 sampai 55% didapatkan. Bahwasanya di sini laba bersih dari Tuku Second ini dengan menjual 23 items itu dalam kurun waktu 1 bulan, yaitu Rp1.380.000, dan total penjualan tadi yaitu Rp2.400.000, dan didapatkan laba Rp1.380.000. Nah, tentu saja hal tersebut Tuku Second terus kelola, makanya di pembelanjaan kedua kita berani mengeluarkan modal sekitar Rp1.820.000. Itu juga berdasarkan dari pendapatan dari penjualan kita per yang pertama. Nah, di situ juga sudah dijelaskan bahwasanya menandakan bisnis plan ini cukup menguntungkan bagi saya pribadi, dan Tuku Second ini bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan di dalam presentase ini. Semoga dalam bisnis plan ini saya belajar banyak gimana cara mengelola Tuku Second ini supaya lebih baik lagi. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.